Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan counter dasar untuk stopwatch dengan menggunakan software Proteus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sistem digital yang diampu oleh Bapak Aditya Prapanca, STMkom. Dengan anggota kelompok yang pertama Hoirotun Nafia dengan 3 digit NIM terakhir 001 yang akan menjelaskan tentang rangkaian digital dasar. Yang kedua, saya sendiri Fadihatul Muqtasida dengan NIM 009. Kemudian Baga Arhinza dengan NIM 017 yang akan menjelaskan cara kerja program. Lalu Amalia Puspitasari dengan NIM 3 digit NIM terakhir 029 yang akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop. Berikutnya Rizal Aditya Mahendra NIM 033 yang juga akan menjelaskan rangkaian flip-flop. Lalu Vina Maulidia Agustin NIM 035 yang akan menjelaskan tentang rangkaian digital dasar. Lalu Irfan Aliftia Ramadan NIM 045 yang akan menjelaskan tutorial. Kemudian yang terakhir M. Ihsanul Baygovic NIM 049 yang akan menjelaskan cara kerja program. Dalam video ini, kita akan menjelaskan rangkaian stopwatch dasar 1 digit dengan menggunakan rangkaian counter modulo 10 sinkron dengan JK flip-flop. Counter atau pencacah sendiri adalah suatu rangkaian kombinasional gerbang-gerbang logika yang dapat menghitung banyaknya pulsa atau clock yang masuk. Modulo merupakan nilai maksimal yang dapat dicacah oleh suatu counter. Jadi, counter modulo 10 adalah pencacah yang hanya dapat mencacah sampai 10 hitungan saja. Counter sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama counter sinkron, yang merupakan pencacah yang flip-flopnya bekerja secara bersamaan. Semua flip-flop dalam pencacah ini mendapatkan pulsa clock dari sumber yang sama secara bersamaan. Sedangkan counter asinkron adalah pencacah flip-flopnya bekerja secara bergantian. Baik, sekarang akan saya jelaskan langkah-langkah dari pembuatan rangkaian ini. Pertama kita harus siapkan dulu komponen-komponen yang dipakai. Ada 7 segmen, 3 flip-flop, gerbang NOT, gerbang N, dan decoder BCD untuk 7 segmennya. Yang terakhir ada clock untuk input high dan low-nya. Langsung saja kita siapkan. Di sini dibutuhkan 4 3 flip-flop, 1, 2, 3, 4. Misalnya kita langsung sambungkan ke clocknya. Jadi tersambung semua. Kita tahu powernya untuk input dari yang pertama ini. Lalu yang satu akan menjadi input dari yang kedua. Selanjutnya gerbang N-nya, pasukan 2 di sini, 1, 2. Gerbang N ini disambungkan dengan output yang kedua ini. Lalu nanti output dari gerbangnya N yang ini akan menjadi input untuk
flip flop yang ketiga ini. Lalu kembali lagi, outputnya menjadi input gerbang N ini. Ketiga masuk ke gerbang N yang kedua. Lalu outputnya kembali lagi sama, menjadi input selanjutnya. Seperti ini. Ini bisa disambung. Ini menentukan input dari sini, dari awal hasil dari flip flop yang pertama. Di sini bisa ditaruh outputnya, karena outputnya 42 ya. Terakhir ini kita A, B, C, D. Ini dari ya kita di sini, karena langsung dari output flip flop yang pertama. Sedangkan yang B mengambil dari output flip flop kedua. C ambil output flip flop ketiga. Seperti itu. Karena kita akan membuat sampai angka 9 dari 0, maka harus ada batasannya. Maka kita harus membuat batasan, yaitu saat di bilangan linear tersebut 10-10. Untuk membuat ke 7 segment tadi, untuk menampilkan sampai angka 9 saja, dibutuhkan rangkaian lagi. Ini untuk oke, selanjutnya karena kita akan membuat 7 segment ini menjadi menampilkan 9 sampai 9 saja, maka harus dibuat rangkaian lagi itu agar bilangan yang dikeluarkan oleh flip flop ini tadi tidak sampai 16 atau F gitu. Jadi kita harus ditahan sampai 9. Jadi 1010. Cara kita membuat rangkaian lagi seperti ini. N-nya flow output dari ini menjadi reset, jadi sambungkan semuanya ke sini.
sini, output terakhir samakan ke 3, dan ini disamakan ke yang kedua, dan yang ini untuk yang pertama. Sekarang untuk input dari segmen ini, A, B, C, D. Ini tadi A, B, ini C, ini D. Untuk BCD-nya, kan 13 ke yang pertama, 12 ke yang kedua, 11 ke yang ketiga, 10 ke yang keempat, 9 ke 5, 15 ke 6, 14 ke 7. Kalau di sini diberi down. Ini dibuat seperti ini agar tidak merumitkan, jadi ya ini output dan ini menjadi inputnya, jadi melanjutkan aja. Oke, langsung coba kita tes hasilnya seperti apa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kembali ke 0. Jadi berhasil ya dari rangkaian yang tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai cara kerja counter stopwatch. Di sini di kesempatan kali ini saya akan memberikan mengenai cara kerja stopwatch dan ditemani oleh teman saya Baga Arinza. Sudah ditampilkan di layar bahwa kita di sini menggunakan second segmen, CK flip-flop, gerbang NOT, dan AND, lalu decoder DCD, dan clock, sesuai dengan tutorial yang sudah dijelaskan rangkaiannya oleh teman kita Irfan. Untuk counter modulo X ini adalah suatu counter yang melakukan pencacahan sampai bit tertentu sesuai dengan instruksi kita atau keinginan kita. Untuk perumpamaan, saya beri contoh yaitu untuk ketika kita memiliki 4 bit counter up sinkron dengan CK flip-flop, maka counter tersebut masuk dalam modul 16 yang akan memecah dari 0 sampai 15. Seperti itu. Untuk simulasi kali ini, yaitu simulasi stopwatch, counter stopwatch, ini kita menggunakan modul 10 yang akan memecah dari angka 0, dari bit 0 hingga 9.
pada bagian gerbang logika di sini, untuk mengembalikan lagi bit ke awal. Jadi, cara kerjanya pada gerbang logika pada bagian bawah itu untuk mengembalikan bit dari 0 sampai 9, setelah 9 kembali ke 0 lagi. Berarti untuk langkah ke-10 menjadi 0 lagi. Itu yang dinamakan reset. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Baga. Silakan. Oke, menurut rangkaian di atas ini yang tampil di layar ya, merupakan rangkaian yang akan membuat counter akan kembali kepada bit awal seperti yang dijelaskan Mas Ihsan tadi. Dari rangkaian ini, apabila output D3, D2, D1, dan D0 adalah 10 dalam desimal dimasukkan, maka gerbang logika paling ujung akan mengeluarkan logika 1 dan dimasukkan ke dalam pin masukkan reset pada masing-masing JKFF yang akan membuat masing-masing JKFF mempunyai keluaran 000 atau kembali ke awal. Sudah kan? Untuk selanjutnya dijelaskan mengenai flip-flop dan gerbang logika. Yang akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang flip-flop pada counter dasar untuk stopwatch. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Ada beberapa jenis flip-flop, namun pada kasus counter dasar ini hanya menggunakan flip-flop jika flip-flop dipilih karena merupakan flip-flop yang paling ideal untuk penyimpanan atau memori. Berikut adalah lambang dari flip-flop JK. Seperti inilah bentuk dari rangkaian JK flip-flop. Bagian yang saya lingkari ini merupakan bagian rangkaian untuk flip-flop pada dasarnya. Lalu selain itu merupakan bagian rangkaian toggle. Ini adalah tabel kebenaran dari flip-flop JK pemicu tepi positif. Apabila clock di 0, maka tidak ada keadaan yang terjadi. Apabila keadaan clocknya 1, maka juga tetap tidak ada yang terjadi. Apabila clocknya press down, maka tetap tidak ada yang terjadi. Apabila clocknya flop, tidak ada yang terjadi. Apabila keadaan K high, maka terjadi reset. Apabila J high, maka keadaannya set. Apabila J dan K keadaannya high, maka yang terjadi adalah toggle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini sudah ada tabel untuk mempermudah kita mengetahui mana bagian set, reset, dan juga toggle. Perubahan yang terjadi baik set, reset, maupun toggle terjadi ketika sinyal clock mengalami kondisi naik dari 0 menjadi 1 atau rise up. Seperti di sini, pada kondisi set, di saat sinyal dari 0 ke 1, inputan J 1, inputan K 1, maka I bernilai 1. Itu disebut keadaan set. Untuk keadaan reset, di mana J bernilai 0, K bernilai 1, dan keluarannya atau I-nya bernilai 0, maka dinamakan reset. Kemudian, keadaan toggle mulai dari sini sampai dari sini, di mana J dan K sama-sama memiliki inputan 1. Dan dia
outputannya set dan reset secara bergantian. Itu disebut sebagai kondisi tunggal. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lanjut ke dalam studi kasus yang sedang kami bahas, yaitu studi kasus counter dasar stopwatch. Counter dasar untuk stopwatch. Di sini, dalam rangkaian counter dasar ini, menggunakan 4 JK flip-flop. Setiap JK flip-flopnya memiliki nilai 1 bit data. Jika di sini ada 4 JK flip-flop, maka rangkaian ini memuat 4 bit data. Nah, mengapa kita menggunakan 4 JK flip-flop ini? Karena kita menginginkan 4 bit data itu nantinya akan berubah menjadi 10 modul atau modul 10 yang akan mencacah bilangan 0 sampai dengan 9. Nah, untuk JK flip-flop pertama ini, inputan J dan K kita hubungkan ke dalam VCC. VCC ini merupakan power supply positif, yaitu power yang bernilai positif. Kemudian, dari semuanya atau dari masing-masing flip-flop JK ini, clock-nya kita gabung atau kita pasangkan dengan clock utama yang ada di sini. Semuanya kita tarik clock-nya menuju ke clock utama. Kemudian pada flip-flop pertama atau flip-flop U1A ini, karena dia berhubung dengan VCC dan juga berhubung dengan clock, maka outputannya adalah 1. Kemudian outputan 1 ini, output dari JK flip-flop pertama ini akan mempengaruhi outputan dari JK flip-flop kedua, karena output dari JK flip-flop pertama ini akan menjadi inputan untuk JK flip-flop kedua. Maka dari itu, jika flip-flop kedua otomatis outputannya juga bernilai 1. Nah, tapi di sini, untuk jika flip-flop kedua ke jika flip-flop ketiga, tidak bisa dihubungkan secara langsung antara output dan inputannya. Maka dari itu, kita membutuhkan gerbang N. Gerbang N ini berfungsi untuk menjadikan outputan 1 dari outputan 1 dari JK flip-flop yang kedua ini bisa menjadi inputan 1 untuk JK flip-flop yang ketiga, yang nantinya outputan JK flip-flop ketiga ini juga bernilai 1. Maka dari itu, outputan JK flip-flop kedua kita hubungkan dengan N, kemudian di N-kan hasilnya di sini menjadi inputannya 1, outputannya pun juga 1. Nah, demikian pula juga dengan jika flip-flop yang terakhir. Jika flip-flop yang terakhir ini juga membutuhkan gerbang N untuk bisa menjadikan outputannya nanti bernilai 1. Di sini, di JK flip-flop ketiga, outputan 1 kita N-kan menjadi inputan 1 untuk JK flip-flop keempat, dan outputannya pun akan menjadi 1. Nah, setelah menjadi 1 semua outputannya, maka lampu atau angka yang ada di sini akan bisa berjalan, karena itu dinamakan sebagai kondisi set. Gerbang yang ada di bawah sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian gerbang logika yang ada pada program dari kasus kelompok kita. Di sini terdapat 2 gerbang N, dan di sini terdapat rangkaian gerbang logika yang terdiri atas 3 gerbang N dan 2 gerbang NOT. Nah, rangkaian yang ini akan membuat counter kembali pada bit awal atau menjadi angka 1 jika inputan bernilai 0, 1, 0,
1. Langsung saja. Nah, di sini gerbang NOT U5A mendapat inputan bernilai 0 dari proses flip-flop sebelumnya dari proses flip-flop yang telah diterangkan sebelumnya. Nah, gerbang logika NOT U5A ini karena mendapatkan inputan bernilai 0, maka gerbang ini akan menghasilkan output bernilai 1. Karena gerbang NOT akan menghasilkan output yang berbalik dengan nilai dari input. Di sini gerbang U4C mendapat dua inputan yang nilainya sama-sama 1, bernilai 1, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang logika N U4C adalah bernilai 1. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Untuk gerbang NOT U5B mendapat inputan yang bernilai 0 yang didapatkan dari JK flip-flop yang sudah diterangkan sebelumnya. Maka output yang dihasilkan bernilai 1. Karena gerbang NOT sering juga disebut sebagai rangkaian pembalik. Jika memasukkan logika 1, maka akan diperoleh logika 0 pada keluaran, begitupun sebaliknya. Untuk gerbang NU4D mendapatkan dua inputan yang bernilai sama, yaitu bernilai 1. Maka output yang dihasilkan dari gerbang NU4D adalah 1. Mengapa begitu? Karena gerbang N ini seperti perkalian, di mana gerbang N akan menghasilkan outputan berlogika 1 apabila inputannya dua-duanya 1, dan akan menghasilkan output berlogika 0 apabila di salah satu inputannya berlogika 0 atau keduanya berlogika 0. Maka untuk gerbang NU6A akan mendapatkan inputan bernilai sama, yaitu bernilai 1. Maka output yang dihasilkan dari gerbang NU6A yaitu berlogika 1. Karena mengeluarkan logika 1 dan dimasukkan ke dalam pin masukan reset pada masing-masing JK flip-flop yang akan membuat masing-masing JK flip-flop mempunyai keluaran 0, 0, 0, 0 atau kembali ke awal. Maka di sini akan menampilkan angka 0. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.